Model-model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Joyce dan Weil pada tahun 2012, model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Menurut Trianto pada tahun 2010, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau sesuatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Dari penjelasan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah sesuatu yang direncanakan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran menurut teori. Yang pertama, model interaksi sosial, yang kedua, model pemrosesan informasi, yang ketiga, model personal, dan yang keempat, model modifikasi tingkah laku. Model interaksi sosial. Model ini didasari oleh teori belajar Gestalt atau field theory. Aplikasi teori Gestalt dalam pembelajaran adalah pengalaman, pembelajaran yang bermakna, perilaku bertujuan, dan prinsip ruang hidup. Model pemrosesan informasi. Model ini berdasarkan teori belajar Piaget dan berorientasi pada kemampuan siswa memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuan. Beberapa langkah yang harus diperhatikan pendidik kelas berkaitan dengan pembelajaran pemrosesan informasi. Yang pertama, melakukan tindakan untuk menarik perhatian siswa. Yang kedua, memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang dibahas. Yang ketiga, merangsang siswa untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Dan yang terakhir, menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang tidak direncanakan. Yang ketiga, model personal. Metode ini bertitik pada teori humanistik, yaitu berorientasi terhadap perkembangan siswa. Implementasi teori humanistik dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertingkah laku dan belajar adalah hasil pengamatan. Tingkah laku yang ada dapat dilaksanakan sekarang. Semua individu memiliki dorongan dasar terhadap aktualisasi diri. Dasar tingkah laku individu adalah hasil dari konsepnya sendiri. Mengajar adalah hal penting, tapi belajar siswa sangat penting. Yang keempat, model modifikasi tingkah laku. Model ini bertitik tolak dari teori belajar behavioristik, yaitu bertujuan mengembangkan efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar dan membentuk tingkah laku dengan cara memanipulasi kekuatan. Model ini lebih menekankan pada aspek perubahan perilaku psikologis dan perilaku yang diamati. Ada 4 fase dalam modifikasi tingkah laku ini, yaitu fase mesin pembelajaran, penggunaan media, pengajaran berprogram, operan conditioning, dan operan reinforcement. Model-model pembelajaran. Model pembelajaran terdiri dari model pembelajaran Tense Games Turnamen, model pembelajaran Take and Give, model pembelajaran Group Investigation, model pembelajaran Role Playing, model pembelajaran Scramble, model pembelajaran Talking Stick, model pembelajaran Student Team Achievement Division, model pembelajaran Jigsaw, model pembelajaran Course Review Hooray, model pembelajaran Make a Match, model pembelajaran kontekstual, model pembelajaran berbasis masalah, dan model pembelajaran kooperatif. Berikut penjelasannya yang akan dijelaskan oleh teman-teman kami. Model pembelajaran yang pertama yaitu model pembelajaran Team Games Turnamen, di mana model pembelajaran ini membagi siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian diberikan tugas, di mana tugas ini bisa sama dan juga bisa berbeda-beda antar kelompok. Setelah diberikan tugas, setiap siswa bekerja sama dalam bentuk kinerja individual maupun diskusi. Selanjutnya, model pembelajaran Take and Give. Take and Give adalah model pembelajaran di mana mengajak siswa untuk saling berbagi materi yang akan dijelaskan oleh guru, yang terdiri dari 3. Yang pertama, pra pembelajaran, yang kedua, kegiatan inti, dan yang ketiga, penutup. Selanjutnya, model pembelajaran Group Investigation. Model pembelajaran Group Investigation di sini terdiri dari 6. Yang pertama ada grouping, yang kedua ada planning, yang ketiga ada investigation, yang keempat ada organizing, yang kelima ada presenting, yang keenam ada evaluation. Selanjutnya, model pembelajaran Scramble. Model pembelajaran Scramble adalah model dengan
cara berkelompok atau dengan mengasah kekreativitasan siswa untuk mencari jawaban-jawaban yang logis dari kata-kata yang acak. Dan siswa juga diminta merangkai kata-kata atau jawaban-jawaban menjadi logis. Selanjutnya, model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran jigsaw merupakan model pembelajaran yang membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, lalu secara sistematis memecah kembali kelompok tersebut, yang artinya anggota kelompok awal memiliki tanggung jawab masing-masing atas penguasaan materi tertentu dengan cara mencari tahu dan mendiskusikannya kepada anggota-anggota kelompok lainnya. Oke, selanjutnya model pembelajaran talking stick. Talking stick yang berarti tempat berbicara, di mana nanti seorang siswa diberikan tongkat dan akan menjawab pertanyaan dari guru. Selanjutnya, metode pembelajaran CRH. Metode pembelajaran CRH adalah metode atau strategi yang meriah dan menyenangkan di mana siswa diajak belajar sambil bermain. Berikut adalah pembelajaran mekanis. Model pembelajaran mekanis adalah salah satu cara untuk mengimplementasikan pembelajaran kooperatif. Tipe kooperatif dalam pembelajaran mekanis, di sini siswa diperintahkan untuk mencari pasangan kartu atau jawaban sebelum batas waktu yang ditentukan. Bagi siswa yang berhasil mencocokkan kartu akan diberi poin. Oke, selanjutnya model pembelajaran roleplay. Model pembelajaran roleplay atau bermain peran merupakan pembelajaran yang menuntut siswa mempelajari karakter seseorang dan bermain peran dalam bentuk drama. Oke, selanjutnya model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah dimulai dengan adanya permasalahan. Masalah ini dijadikan pembelajaran oleh mahasiswa dan siswa atau dosen dan guru, sehingga mahasiswa dan siswa bisa mengambil masalah untuk dijadikan pembelajaran. Model pembelajaran yang selanjutnya yaitu model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran ini dimulai dengan adanya sajian atau tanya jawab lisan, di mana setiap siswa diwajibkan untuk aktif dalam kajian tersebut. Berikut adalah pembelajaran STAD. STAD ialah salah satu tipe pembelajaran kooperatif, di mana di sini siswa belajar menggunakan kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Setiap anggota kelompok saling bekerja sama dan saling membantu teman untuk memahami bahan pembelajaran. Dan yang terakhir, model pembelajaran komparatif. Pembelajaran komparatif sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, pembagian tugas, dan rasa senasib. Berikut dokumentasi metode pembelajaran pendidikan anak usia dini dari Sekolah PAUD Terpadu Kasih Ibu Welene. Seperti menggunakan sendal. Oke. Jangan dulu berangkat, belum. Bersiap. Tidak cepat-cepat. Tapi anak-anak menjaga apa tadi yang pertama? Keseimbangan. Terus kerjasama dengan teman. Yang ketiga adalah sabar, ya, kesabaran. Oke. Jangan dulu belon. Kaki kiri sama. Baik. Kaki yang duluan di kaki kanan. Kaki kanan dadanya sama-sama. Kalau Angkat tangan kanannya dulu. tangan kanan. Ya, sama-sama ya. Iya. Ya, aku bilang dengan teman di belakang. Ayo Kalau sama-sama. kaki kanan, iya. Nah, sekarang silakan berjalan Ayo, dengan jalan. bakiak. Ayo, jalan. Kanan dulu, Kaki kanan dulu. Metode yang dipakai saat berolahraga dengan menggunakan alat bakiak adalah metode bercakap-cakap, metode praktek langsung, metode tanya jawab.